Berikut ini akan kami bawakan materi kebangkitan peradaban Islam dan teori-teori kebangkitan peradaban Islam dan realitasnya, ya. Eh, yang sebenarnya Anda bingung ya, agak kesulitan ketika menyusun makalah ini karena ketika membaca RPS, di situ poin yang ditekankan oleh Pak dosen adalah teori-teori, kemudian implikasi terhadap manfaat, ya, perkembangan keilmuan dan perkembangan mutu bagi masyarakat. Lalu diminta mempersatukan dengan sudut pandang Islam dan psikologi. Kemudian pertemuan yang kemarin Pak dosen mengatakan tokoh-tokohnya, gitu ya. Jadi eh, agak sulit ya menulis hanya dalam 10 halaman. Dan ini Ana juga ingat ketika pertemuan pertama Pak dosen bilang jangan lebih dari 10 halaman. Wah, ini gimana ini 10 halaman tapi bisa semuanya masuk, ini agak sulit. Dan kemudian kesulitan yang kedua adalah menyusun apa eh, slide presentasi dengan gambar. Biasanya ada ini agak jarang masukkan gambar, hanya tulisan-tulisan saja. Namun kali ini Ana berjuang, ya Bismillah, mencoba menampilkan gambar. Tentu tidak bisa sebaik teman-teman yang sudah sering menggunakan gambar ya untuk presentasinya. Baik. Kita mulai dengan mengapa topik ini penting, ya. Gambar yang Anda tampilkan ini adalah eh, Islamic Center of Civilization di Uzbekistan, ya. Museum atau ya pusat eh, perkembangan atau peradaban Islam yang ada di Uzbekistan, ya, sebagai pemanis saja mungkin. Nah, mengapa topik ini penting? Ya, pertama, dunia Islam sering diasosiasikan dengan konflik, ya. Islam sering dianggap, ya, eh, apa penyebab konflik. Jadi kalau Islam maju, Islam berkembang, maka ini yang ada adalah ketidakamanan, yang ada adalah teror, yang ada adalah bom, yang ada adalah eh, invasi, ya, perebutan wilayah dengan senjata dan lain-lain. Dan kita tahu bahwa media hingga saat ini masih mempropagandakan bahwa Islam itu adalah eh, berbahaya, teror, gitu ya. Padahal Islam sendiri lahir sebagai peradaban ilmu dan akhlak. Kalau kita lihat sejak pertama kali ayat Al-Quran diturunkan kepada Muhammad SAW, ayatnya adalah tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya, ada di situ perintah untuk membaca, kemudian mengajar atau belajar dengan menggunakan pena. Nah, Islam sendiri sebenarnya bukan seperti seperti yang digambarkan oleh para media dan musuh-musuh Islam, ya. Dan Islam sebenarnya adalah apa? Lahir sebagai peradaban ilmu dan akhlak. Kata Rasulullah SAW, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, baik. Lalu kemudian krisis utama yang ada pada umat Islam saat ini, krisis berpikir, ya. Kebanyakan dari umat Islam dikendalikan oleh taklid, ya, taklid, kemudian mengikuti budaya, mengikuti apa yang datang dari nenek moyang, tidak ada berpikir kritis, ya. Lalu ada krisis kepercayaan diri, ya. Kita kalau melihat Amerika ini selalu kagum, selalu apa bahasa Jawanya yang gumun, ya, merasa bahwa kita ini kecil sekali dan seolah-olah tidak bisa mengungguli kedikdayaan Amerika, gitu ya. Dan juga krisis kontribusi, ya, karena tadi eh, krisis berpikir, krisis kepercayaan diri, sehingga kontribusi umat Islam ini juga kurang dalam eh, apa
hal-hal perkembangan peradaban maupun teknologi dan lain-lain, ilmu pengetahuan di dunia ini sangat minim sekali untuk saat ini ya. Walaupun Islam pernah jaya pada masanya menjadi eh, poros perkembangan ilmu, bahkan poros sains dan juga kedokteran. Ya, namun yang sekarang ini kita lihat agak kurang, ya, bahkan bisa dibilang sangat kurang. Lalu apa solusi yang disampaikan Al-Quran? Kata Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidaklah akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah diri mereka. Sehingga perubahan itu tidak mungkin bisa didapatkan dengan tiba-tiba, ya, tanpa ada proses. Tiba-tiba Islam berjaya, Islam eh, berada di puncak, ya, peradaban dunia, maka ini suatu yang tidak mungkin terjadi. Akan tapi dimulai dari diri kita sendiri, ya. Kita yang membuka wawasan kita, membuka eh, mata, eh, sudut pandang kita terhadap ilmu pengetahuan, terhadap sains, terhadap perkembangan zaman yang adaptif, ya, berusaha menyesuaikan. Maka inilah ya proses, ya, sedikit demi sedikit yang bisa kita ambil untuk mencapai apa yang kita impikan sebagai kebangkitan peradaban peradaban Islam. Lalu secara psikologi, ya, perubahan peradaban dimulai dari perubahan mental. Nah, kalau kita ini masih pesimistis, mental kita masih kerdil, masih mental kerupuk, mental tempe, ya, kemudian tidak berani berpikir kritis, tidak berani berpikir lebih liar, lebih out of the box, ya, hanya berani menerima dan tidak mengubah apapun yang didapatkan dari gurunya, dari nenek moyangnya, ya, apakah itu adat istiadat, apakah itu fatwa, apakah itu pendapat dari seorang tokoh. Ini kita hanya berani taklid saja, tidak berani eksplorasi lebih dalam, ya, berusaha ijtihad atau mengadakan mengerjakan eh, penelitian, ya, riset. Maka ya ini juga yang menghalangi perubahan peradaban itu sendiri dari mental kita yang masih belum besar. Baik, kerangka teori kebangkitan peradaban Islam secara umum, kalau Anda lihat kemarin di beberapa jurnal, ada tiga teori setidaknya yang sering dibahas berkaitan dengan kebangkitan peradaban Islam. Baik, yang pertama adalah teori benturan peradaban, ya, yang dibawakan oleh eh, siapa? Huntington. Huntington. Nah, eh, bahasa Inggrisnya apa? The Clash of Civilization, ya, benturan peradaban. Menurut teori ini, konflik adalah identitas, ya, pasca Perang Dingin. Ya, pasca Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet setelah Perang Dunia II, ya, sebagian orang, ya, termasuk Huntington, ketika membawakan teori ini, dia menganggap bahwa suatu komunitas, suatu bangsa, suatu negara ini yang membuat dia bisa bertahan eksis adalah apa? Identitasnya, ya, simbolnya. Kalau dia dianggap besar, dianggap kuat, maka dia bisa eksis, dia bisa tumbuh, dia bisa berkembang. Nah, tapi kalau dia secara simbolis kecil, identitasnya tidak kuat, maka dia eh, tidak bisa bertahan. Nah, lalu teori benturan peradaban menekankan konflik identitas sebagai sumber utama ketegangan dunia pasca Perang Dingin. Ya, ya. Dan dunia ketika itu menganggap bahwa apabila Islam ini besar, maka ini adalah bahaya. Islam akan mengangkat pedang, Islam akan
membunuh siapapun atau melawan siapapun yang berseberangan dengannya, disertai dengan tentunya propaganda dan lain sebagainya. Lalu ada peran soft power dan teori soft power dan konstruktivisme. Ya, soft power menyoroti daya tarik nilai dan legitimasi moral, sedangkan konstruktivisme menekankan norma dan identitas yang dibentuk secara historis. Jadi ada perbedaan sudut pandang ya tiga teori itu. Udah. Teori benturan peradaban, ada teori soft power, ya kekuatan lunak. Ada teori konstruktivisme, teori yang eh, menekankan pembangunan peradaban itu secara konstruktif dari dasar. Ya. Kritik terhadap teori benturan peradaban ini eh, juga dilihat dari bagaimana teori ini mereduksi identitas, ya, mereduksi atau mensimplifikasi apa ya, membuat simple hal yang kompleks, ya, seolah-olah Islam ini tidak ada masalah konflik internal, tidak ada eh ya perebutan kekuasaan sama kaum muslimin sendiri, tidak ada masalah internal, ya, sehingga hanya dilihat Islam ini sebagai satu kesatuan, satu entitas, satu komunitas besar yang kemudian dianggap harus terlihat kuat, harus terlihat eh, apa ya, memiliki kekuatan besar, ya, disegani sehingga dipertimbangkan di mata dunia. Namun tidak seluruhnya negatif ya. Teori benturan peradaban ini bisa kita ambil positifnya sebagai kerangka kewaspadaan, ya, dalam kaitannya geopolitik, ya. Bagaimana kita melihat dunia, menilai Islam, bagaimana eh, dunia memandang Islam ini, kita perlu menggunakan teori ini, apa, bahwa Islam ini, ya, memiliki hal tersebut, apa, hal yang patut dipertimbangkan, yang menjadikan Islam ini tidak diremehkan. Jadi teori ini ya intinya adalah bagaimana Islam itu bisa bangkit, bisa eh, menguasai peradaban dengan kekuatan, dengan power, ya, dengan benturan, ya. Lalu ada teori kedua, ya. Nah, teori kedua yaitu teori soft power, ya, teori kekuatan lunak, ya. Teori ini dibawakan oleh Joseph Nye Junior, ya. Dia mengatakan bahwa berpendapat bahwa yang bisa membantu Islam itu untuk bangkit, ya, eh, dalam peradaban di mata dunia tentunya, ya, bersaing dengan eh, Barat yang terus tumbuh dan berkembang, ini adalah justru soft power, bukan eh, benturan tadi. Benturan tadi kalau bisa kita katakan ya hard power, ya. Hard power, sedangkan ini adalah soft power. Kekuatan lunak maksudnya apa? Yaitu kemampuan mempengaruhi melalui nilai, budaya, kebijakan, dan institusi tanpa kekerasan atau tanpa imbalan material. Jadi justru kita bukan menakut-nakuti, ya, dunia dengan kekuatan kita, bukan, tapi kita tunjukkan nilai positif yang kita miliki, akhlak kita, budaya kita yang baik, kemudian eh, kebijakan atau institusi yang profesional, yang amanah, yang ya, yang bisa menjalankan kebijakan-kebijakan dengan baik, ya. Ini justru yang apa, membuat dunia itu eh, memberi kita nilai sudut pandang yang positif tanpa kita menebarkan rasa takut, ya.
Kekuatan soft power ini bisa berupa apa? Pendidikan, ilmu pengetahuan, tata kelola yang baik, yang bisa mendorong ekspansi dan apa? Islam ini bisa menjadi rujukan peradaban secara global. Ya, jadi kita tidak menakut-nakuti dunia dengan kekuatan kita, tidak mengangkat pedang kepada mereka, tapi kita tunjukkan prestasi kita. Kita tunjukkan akhlak kita tunjukkan apa eh, kebaikan-kebaikan yang ada pada Islam itu, ya, profesionalisme, ya, kemajuan pendidikannya, kemajuan tata kelola kelembagaan, institusi, ya, yang amanah, yang ya menjalankan nilai Islam yang kita tahu nilai-nilai Islam sangat menjunjung akhlakul karimah, ya, amanah, jujur, profesional dalam segala hal. Maka ini kalau kita benar-benar terapkan dalam diri kita, keluarga kita, dan juga bangsa kita, maka dengan sendirinya dunia akan melihat, ya, kemajuan peradaban Islam itu, dan tanpa kita menakut-nakuti mereka dengan power, dengan kekuatan, mereka akan eh, ya mengakui hal tersebut. Ya, tokoh kebangkitan Islam modern di antaranya ada Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Hasan Al-Banna, ya. Mereka semua menekankan tentang pentingnya reformasi pendidikan, institusi, dan solidaritas sosial. Jadi eh, tidak apa mereka para tokoh-tokoh ini tidak mengartikan, ya, kebangkitan Islam itu harus dengan kekuatan, harus dengan perang, harus dengan senjata, tidak. Tapi apa? Memperbaiki internal, mereformasi, menata ulang pendidikan, institusi, maupun unsur apa? Merasa saling peduli secara sosial antar sesama manusia. Lalu soft power ini ternyata juga ada keterbatasan, ada kekurangannya. Dia tidak bisa berdiri sendiri, ya. Soft power ini perlu didukung kapasitas material, ya, logistik, dan juga kecakapan, kemampuan dalam menata kelola yang baik, agar soft power ini tidak sekedar retorika tanpa dampak yang nyata. Jadi kita tidak hanya berbicara, kita ingin menampakkan kebaikan pada dunia, ya, tapi benar-benar ada hasil dari apa gagasan tersebut. Tidak hanya retorika, tidak hanya teori, ya. Nah, ini perlu apa? Perlu dukungan material, ya, dana, biaya, ya, modal, dan juga kemampuan apa? Tata kelola yang baik, agar gagasan untuk memperbaiki dari dalam ini bisa apa? Terwujud dan terlihat dampaknya secara nyata. Lalu ada teori yang ketiga, itu teori konstruktivisme. Ya, teori yang di apa disampaikan oleh Alexander Wendt, ya, itu bahwa yang terpenting adalah kita memperbaiki, ya, membangun dari dasarnya, dari pondasinya, identitas, norma, dan sosial kita, ya, membangun ulang atau ya memperbaiki secara konstruktif, ya. Ya, tidak harus apa? Tidak harus dengan kekuatan tadi yang ditampakkan seperti teori Clash of Civilization, benturan peradaban. Eh, Sebenarnya teori ini agak mirip ya dengan soft power, ya. Namun dia lebih menekankan pentingnya perubahan yang konstruktif, ya. Bahwa apa? Realitas sosial itu dibentuk oleh ide, norma, identitas historis yang mempengaruhi perilaku aktor sosial. Jadi ide, norma, dan identitas itu terbentuk dalam jangka waktu yang lama. Ya, dibentuk secara baik, ya, terstruktur, ya,
eh, mulai dari dasarnya, mulai dari idenya, gagasannya, mentalnya itu sudah diperbaiki sehingga eh, dalam waktu yang eh, cukup lama ya nanti akan terbentuk ya perilaku-perilaku yang baik ya itu di sebuah masyarakat. Nah, kebangkitan peradaban Islam menurut teori ini bergantung pada rekonstruksi identitas intelektual dan etos berpikir umat sebagai produsen pengetahuan yang aktif. Jadi tidak hanya sebagai konsumen, ya, tidak hanya kita mengambil ilmu dari Barat misalnya, tapi kita juga apa menghasilkan, memproduksi ilmu pengetahuan hasil penelitian, ya, yang juga mereka akan ambil dari kita. Dan ini sudah pernah terjadi pada masa eh, keemasan peradaban Islam pada masa Abbasiyah ya. Ini ilmu kedokteran juga diambil dari Ibnu Sina ya. Ilmu sains diambil dari ya, banyak para ilmuwan Islam. Bahkan Barat pun juga mengambil dari para ilmuwan Islam. Lalu di antara tokoh kebangkitan peradaban Islam adalah Muhammad Iqbal. Dia menekankan pentingnya manusia kreatif yang berani, ya, yang inovatif dalam menciptakan sejarah dan kebangkitan peradaban. Ya, dia memiliki gagasan yang dia sebut sebagai khudi, ya. Yang intinya adalah manusia itu harus berinovasi, harus berkreasi, harus produktif sehingga menghasilkan kebermanfaatan untuk orang lain. Nah, lalu apa keterbatasan konstruktivisme ya? Ternyata dia ini ya karena membutuhkan waktu yang lama, maka dia perlu apa? Institusionalisasi ya. Eh, perlu dukungan dari teori soft power yang di situ apa memperbaiki institusi kelembagaan yang mengatur, mengawasi atau mendampingi ya proses pembangunan peradaban itu dari waktu ke waktu. Karena ini membutuhkan proses yang lama, maka dia butuh ya dukungan dari pemerintah, kemudian ada stakeholder ya apa yang membantu secara material sehingga proses pembangunan peradaban ini karena membutuhkan waktu yang lama, butuh konsistensi, perlu lembaga atau institusi yang mendukung, mengawasi, ya, mendampingi proses tersebut. Ya, dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, baik, selanjutnya sintetis, teoritis, dan model kebangkitan peradaban Islam. Jadi dari tiga teori yang sudah dipaparkan tadi, ya eh, kita bisa menyatukan atau dalam ilmu ushul fiqih ya al-jam'u aula minat tarjih ya. Kalau bisa menyatukan maka kenapa kita harus mentarjih? Kalau bisa menerima tiga teori tersebut ya mengambil nilai positifnya, mengumpulkan nilai positifnya, kita ambil dan kita terapkan. Kenapa kita harus memilih salah satu atau salah dua dan meninggalkan yang lain? Ya, peran dan integrasi tiga teori dalam model kebangkitan. Ya. Pertama, fungsi teori benturan peradaban. Ya. Teori benturan peradaban berperan sebagai kerangka diagnostik untuk memahami konflik global ya, dan resistensi terhadap kebangkitan Islam. Ya. Teori benturan peradaban ini eh, diperlukan ya untuk membentuk wajah Islam ini memiliki kewibawaan, memiliki haibah ya di mata dunia sehingga tidak dianggap remeh oleh dunia. Nah, maka ini diperlukan. Sehingga kita bisa eh,
menjalankan teori-teori yang lain, ya, ketika dunia tidak mempermainkan kita, tidak apa, menganggap kita kecil lalu semena-mena kepada kita. Lalu peran teori soft power ini menjadi kerangka operasional, ya, karena dia apa tadi, memperbaiki dari dalam, memperbaiki baik personal maupun secara institusi, ya, secara kelembagaan juga diperbaiki. Maka ini menjadi kerangka operasional, ya, dengan jalur pendidikan, budaya, ya, untuk membangun pengaruh tanpa dominasi simbolik. Nah, dominasi simboliknya diambil dari teori benturan peradaban, ya. Lalu dari dalam berusaha memperbaiki, ya, dengan kekuatan lunak, artinya apa ya, ini lebih dakwah bil hal begitu, ya, memperbaiki diri kita sehingga dunia melihat kita dengan pandangan yang positif, penilaian yang positif, tanpa kita mengancam, memberikan tekanan, ancaman kepada mereka. Nah, lalu fondasi konstruktivisme ini menjelaskan pentingnya perubahan identitas, keilmuan, dan norma sosial untuk kebangkitan peradaban yang berkelanjutan. Ya, teori ini juga kita ambil, ya, dari sisi apa? Bahwa perubahan itu, ya, perlu disiapkan dan dibangun, ya, dari dasarnya, dari fondasinya, dari awal, ya. Nah, perubahan identitas, keilmuan, dan norma sosial itu, ya, bisa bagaimana, ya, dicapai dengan dibentuk, dibangun, dan ini membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan yang lama. Nah, lalu apa model kebangkitan yang bisa kita ambil dari tiga teori ini, atau menyatukan, ya, tiga teori ini, ya, yaitu menyatukan kewaspadaan geopolitik, ya, berdasarkan teori benturan peradaban, lalu eh, keunggulan institusional dari teori soft power, lalu kita juga bisa melakukan yang namanya transformasi identitas secara non konfrontatif dan dalam jangka yang panjang. Ini yaitu dari teori konstruktivisme. Baik, konteks Indonesia, ya. Karena yang kami lihat di RPS, Pak dosen meminta apa, ya, manfaat yang bisa diterapkan di Indonesia, ya, bagi perkembangan keilmuan atau kebermanfaatan mutu bagi masyarakat. Nah, ini kita coba, ya, kita terapkan konteks Indonesia dalam kebangkitan peradaban Islam. Peluang strategis dan modal sosial kultural Indonesia. Ya, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, ya. Namun apa? Sistem negaranya menggunakan sistem demokrasi. Biasanya negara yang mayoritas Muslim itu, ya, sistemnya khilafah atau sistemnya kerajaan Islam, ya. Eh, tapi Indonesia ini negeri dengan populasi terbesar, ya, lebih dari 80% kalau tidak salah adalah Muslim, namun menganut sistem demokrasi, bukan sistem khilafah kerajaan Islam. Dan juga memiliki pluralitas yang tinggi, ya, apa, eh, persatuan di atas keberagaman. Maka ini adalah sebuah modal sosial kultural yang unik, yang jarang sekali dijumpai di mana, di dunia, ya. Di dunia, maka di umumnya di berbagai negara, ya, ini yang berkuasa yang mendapatkan apa, eh, apa yang disebut dengan, ya, kekhususan, ya, atau perlakuan khusus, ya, hak-hak istimewa ini bagi yang mayoritas. Adapun yang minoritas ini haknya terkadang dibatasi. Nah, namun Indonesia ini dengan sistem atau apa, slogan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi bersatu, ya, dengan tujuan yang sama. Maka ini menggabungkan antara simbol Islam, ya, karena mayoritas penduduk negara Indonesia adalah Muslim, namun sistemnya menganut demokrasi. Lalu
negara ini ya juga memiliki sifat pluralisme, ya, pluralitas yang tinggi. Nah, dan Indonesia ini ambigu sebenarnya, ya, bersifat ambigu, memiliki ambiguitas, ya, yang sering dianggap sebagai kelemahan, ya, dalam sudut pandang yang lain, ya. Namun sebenarnya itu adalah keunggulan, ya. Sebagian orang menilai bahwa Indonesia, ya, Muslim terbesar di dunia, ya, tapi sistem negaranya demokrasi. Makanya ada yang menganggap ini adalah kelemahan. Atau dari orang-orang yang liberal misalnya, Indonesia ini katanya demokrasi, tapi kadang ada agak ke bawah-bawah sama agamanya, ya, masih eh, masih mabuk agama kadang-kadang. Nah, ini dari sudut pandang lain juga melihat ini sebagai kelemahan. Namun sebenarnya kita bisa melihat ini sebagai keunggulan, ya. Ambiguitas Indonesia antara Islam, demokrasi, dan pluralitas menjadi keunggulan. Ya, bagaimana kita bisa menawarkan model Islam modern dan inklusif. Jadi Islam yang bisa merangkul seluruhnya, semuanya. Ya, kita Islam, namun tidak meninggalkan nilai-nilai eh, kemajuan, nilai-nilai demokrasi misalnya, nilai-nilai persatuan. Nah, ini nilai-nilai modernitas dari Barat ini juga tidak selalu harus kita tolak, tapi bisa kita akomodasi, ya, kita satu padukan, justru menjadi apa? Menjadi model Islam modern yang inklusif. Biasanya Islam itu eksklusif, tertutup untuk khalayak tertentu saja. Kita bisa eh, apa? Menawarkan kepada dunia dengan model yang diterapkan di Indonesia ini adalah model yang modern dan inklusif, ya, terbuka untuk semuanya, semua memiliki hak yang sama, tidak ada membeda-bedakan hak, ya. Lalu kebangkitan Islam dan produksi nilai, ya, kebangkitan Islam harus melampaui politik identitas, ya, menuju solusi nyata untuk masalah bangsa dan kemanusiaan. Nah, kita ini yang masih menjadi PR kita, ya, ya ini kita terkotak-kotak oleh identitas, politik identitas. Kadang-kadang masih karena perbedaan madhab, perbedaan aliran, perbedaan organisasi, atau bahkan, ya, perbedaan apa eh, suku dan etnis ini juga kadang-kadang masih menjadi ganjalan, ya, bagi kita untuk berkembang, untuk tumbuh dan maju. Ya, kita masih sering berkelahi sendiri secara internal, ya, baik itu benturan, konflik antar ras, antar aliran, antar agama, ya, bahkan sama-sama Islam sendiri juga masih sering konflik. Ya, ini yang harus kita bereskan. Ini dulu nih, karena ini menjadi ganjalan kita untuk bangkit dan produktif. Masih sibuk dengan hal-hal begini. Nah, selanjutnya inovasi keilmuan, ya, sebagai pilar kebangkitan bisa kita ambil dari tiga teori yang tadi. Yang pertama adalah reorientasi pendidikan dan pengembangan riset. Ilmu adalah eh, apa sumber pengaruh peradaban yang paling stabil dan berkelanjutan, ya. Dan ini dalam dibahas dalam teori soft power, ya, bahwa dengan memperbaiki ilmu pengetahuan, memperbaiki secara individual maupun institusional, ya, ini kita memiliki modal yang besar, yang kuat, yang stabil bahkan, ya, dan berkelanjutan untuk mengupayakan, ya, perkembangan peradaban kita. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yaitu apa, menata ulang orientasi tujuan dari pendidikan Islam. Ya, pendidikan Islam
harus bertransformasi dari model transmisi, ya, transmisi pengetahuan ke produksi pengetahuan yang inovatif dan interdisipliner. Biasanya kita hanya apa? Hanya menyampaikan dan mengambil ilmu, ya, tanpa merubah, tanpa berani berijtihad mengembangkan riset, ya, riset, ya, maka kita harus tingkatkan lagi ke level yang lebih tinggi, yaitu dengan memproduksi ilmu pengetahuan, ya, yang inovatif dan interdisipliner. Tentunya dengan, ya, tadi membuka pintu ijtihad sebagaimana yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh kebangkitan perubahan Islam seperti Muhammad Abu, ya, yang menggagas atau yang membongkar tembok taklid anti ijtihad. Ya. Pengembangan interdisipliner. Perguruan tinggi Islam didorong menjadi pusat riset yang menggabungkan studi keislaman, sosial, teknologi, dan kemanusiaan. Jadi, kampus Islam jangan hanya bahas masalah syariat saja, tapi juga kembangkan lagi, ya, buat menjadi pusat, ya, penelitian yang menggabungkan Islam dengan ilmu yang lain, ya, yang diperlukan, bermanfaat bagi manusia, ya, sosial, teknologi, sains, ya. Kemudian perubahan paradigma keilmuan, ya, terus transformasi paradigma keilmuan ini juga harus dilakukan, yaitu bergerak dari pendekatan defensif normatif ke analitis solutif yang lebih kritis solutif. Nah, kita ini akan masih apa, adopsi paradigma defensif normatif. Kita mempertahankan, ya, apa yang kini menolak insight dari luar, dari orang lain. Kemudian kita terlalu takut untuk eksplorasi karena ada norma-norma yang membatasi hal tersebut, dan kita terlalu berlebihan, ya, dalam mengimplikasikan norma tersebut sehingga tidak berani bergerak maju untuk melakukan yang lebih jauh. Ya, kita berubah kemana? Ke paradigma yang analitis solutif. Ya, tidak lagi mempertahankan eh, pendapat atau ilmu yang kita miliki, tapi kita membuka pikiran kita, menerima masukan, kemudian membandingkan, menganalisa dari eh, ya, ilmu-ilmu yang ada, masukan-masukan yang ada. Lalu fokus pada solusi, mencari solusi. Ya, tidak kemudian terbentur dengan norma-norma, terlalu membesarkan norma-norma tersebut sehingga kita tidak tidak berusaha menjadikan ilmu itu sebagai apa, bisa menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat. Baik, riset terapan dan rekonstruksi identitas akademik. Ya, riset terapan berbasis nilai Islam ini bisa kita adopsi, ya, eh, yaitu fokus pada isu nyata di Indonesia seperti pendidikan inklusif dan ekonomi syariah yang berkeadilan. Sementara ini kita lihat sendiri, ya, di negara kita ini pendidikan masih cenderung eksklusif. Hanya kawas apa halayak tertentu yang bisa mendapatkan pendidikan yang baik, yang profesional, ya, yang apa, yang yang memiliki kapabilitas yang baik, ya, yang berkualitas. Ini tidak bisa diakses oleh semua orang. Begitu juga ekonomi, alhamdulillah sudah mulai dikembangkan, banyaknya dengan banyaknya muncul lembaga-lembaga ekonomi syariah, bank, kooperasi, bank syariah, kooperasi syariah, dan lain-lain. Hanya saja mungkin eh, perlu ditingkatkan lagi sistemnya sehingga lebih berkeadilan, ya, lebih menjangkau semua masyarakat, semua level masyarakat. Lalu kita bisa lakukan rekonstruksi identitas akademik.
Identitas akademik berubah dari penjaga tradisi menjadi arsitek masa depan yang mendorong kolaborasi dan keterbukaan intelektual, lalu menumbuhkan budaya riset dan kolaborasi. Nah, inovasi sosial dan institusional, ya, yaitu Islam sebagai etika publik. Ya. Islam menjadi inspirasi etika. Ya. Institusionalisasi nilai Islam dan filantropi berbasis dampak. Ya. Nilai-nilai Islam yang baik seperti keadilan, amanah, kemaslahatan harus tercermin nyata dalam kebijakan publik dan tata kelola sosial. Jadi nilai-nilai keadilan, amanah, kemaslahatan ini jangan hanya seolah-olah hanya harus dimiliki oleh pribadi, masing-masing individu saja, tidak. Namun kita harus tingkatkan ya secara dalam kebijakan publik, tata kelola sosial, kelembagaan ini juga menerapkan sistem tersebut. Ya, kalau ini diterapkan, maka tidak akan ada korupsi, tidak akan ada suap, tidak akan ada ya kecurangan-kecurangan ya dalam tata kelola kelembagaan, institusi dan kebijakan publik yang ada di negara kita. Kemudian filantropi Islam berbasis dampak, ya. Filantropi ini apa melakukan sesuatu yang bermanfaat ya, sosial, ihsan ya kepada manusia. Ini jangan hanya berbasis pada eh, statusnya sebagai ibadah. Ya, jangan berhenti hanya ya seperti kita melakukan zakat, infak, wakaf. Ini jangan berhenti bahwa itu adalah ibadah, tapi eh, tingkatkan lagi, yaitu dengan apa? eh, Penyaluran yang lebih eh, tepat sasaran, ya, memperkuat sistemnya, bagaimana bisa penyaluran zakat, infak, wakaf ini berbasis data, kemudian bagaimana bisa peran sosialnya dan manfaatnya ini eh, terukur, ya, bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, tidak hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Nah, ini pengelolaannya kurang baik karena kita kadang-kadang zakat hanya sekedar ini kewajiban saya zakat, infak ini kewajiban saya infak. Tapi kita belum memikirkan bagaimana zakat kaum muslimin di Indonesia, infaknya, wakafnya ini bisa dikelola dengan baik, tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan lebih luas dampaknya bagi masyarakat. Nah, kemudian narasi kebangsaan dan kohesi sosial, ya. Nah, Islam adalah agama kita dan eh, ya adalah status kita sebagai hamba Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, namun jangan kita melupakan nilai-nilai kebangsaan. Jangan kita tidak peduli dengan bangsa atau negara di mana kita tinggal, kita dilahirkan, kita hidup di situ. Maka ini perlu pembangunan narasi kebangsaan. Ya, kita memang ingin ya Islam bangkit secara peradaban, namun jangan hanya Islam secara terpisah. Tapi kita perlu menguatkan nilai sosial nasionalis kita sehingga kebangkitan Islam itu ya tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan sehingga ya kebangkitan itu juga kebangkitan bagi bangsa kita. Narasi kebangsaan yang konstruktif penting dalam perspektif konstruktivisme untuk memperkuat identitas nasional. Kebangkitan Islam harus dilihat sebagai bagian dari proyek kebangsaan Indonesia, bukan apa alternatif yang bertentangan. Jadi kita bisa padukan, ya. Kita ingin Islam bangkit. Nah, karena Indonesia ini adalah negeri yang mayoritas Islam, bahkan sebagian mengatakan Indonesia ini sebenarnya negeri Muslim, ya. Kita bisa bawa kebangkitan itu, ya, ya bersama dengan kebangkitan bangsa Indonesia. Tidak hanya Islamnya saja terpisah, tidak. Maka ini juga perlu penguatan kohesi sosial, hubungan yang baik, yang harmonis dalam sosial, ya, untuk meredam benturan peradaban dan memperkuat kohesi sosial di Indonesia. Jadi meminimalisir konflik internal kaum muslimin di Indonesia atau ya benturan yang ada di bangsa Indonesia ini. Nah, ini
bisa dihindari dengan apa? Eh, Meredam itu semua dengan menguatkan apa? Komunikasi yang baik, yang harmonis secara sosial antar warga negara. Nah, baik, Indonesia sebagai laboratorium peradaban Islam yang kontributif, indikator kebangkitan itu adalah ilmu, institusi, kesejahteraan, dan relasi global. Ya, ini semua bisa kita terapkan di Indonesia ya dengan memperbaiki kualitas ilmu pengetahuan, ya, mendorong riset yang inovasi dan berkemajuan, lalu menginstitusi, kemudian apa, memberikan kontribusi yang nyata ya bagi kesejahteraan masyarakat ya, dan berkelanjutan. Kemudian dalam hubungan internasional juga eh, menjalin hubungan baik dengan negara-negara di dunia ya sehingga eh, secara nasional, secara bangsa internal kita bisa tumbuh ya secara peradaban dan kita juga memiliki peran di kancah global. Kesimpulan, proses kebangkitan peradaban itu tidak hanya satu dimensi saja, tapi multidimensional. Kebangkitan peradaban Islam melibatkan integrasi berbagai aspek teori, inovasi keilmuan, dan sosial yang kompleks. Kemudian Indonesia, apa yang bisa dilakukan? Indonesia memiliki peran strategis ya, berfungsi sebagai contoh dan laboratorium peradaban Islam yang berkontribusi secara berkelanjutan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Mungkin ada yang ditanyakan atau eh, perlu kita diskusikan? Silahkan teman-teman. Ustaz, mana mau nanya? Baik, silahkan. Eh, Tadi kan udah ada kemungkinan teori-teori beberapa teori yang menyatakan bahwa agar kejayaan Islam itu bisa lahir kembali gitu. Ada di Indonesia ini kelompok masyhur namanya HTI lah, HTI, Cerita Hari Indonesia. Jadi mereka itu punya misi. Mereka itu khilafah. Eh Khilafah ini kurang lebih ya saya pernah baca ya dan dengar beberapa pernyataan mereka itu ditegakkan dengan cara apa kayak merekrut ini loh Ustaz, apa namanya membuat anggota gitu. Mungkin sama dengan data ya kalau PKS ya. Nah, apakah dengan teori-teori yang kira-kira yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir ini memungkinkan kejayaan Islam itu lahir kembali atau khilafah lah, khilafah itu bisa bangkit gitu. Gimana menurut antum? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ustaz Ardana. Ya. Seperti tadi sudah disampaikan ya bahwa eh, ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan untuk eh, pertumbuhan atau perkembangan kemajuan peradaban yang lebih menyeluruh. Ya. Eh, ada tiga teori tadi yang kita tidak mentarjih ya, tapi kita menjamak. Sedangkan kalau kita lihat teman-teman di HTI ini lebih dominan pada teori yang pertama, benturan peradaban, clash of civilization. Dia menganggap Islam itu bisa bangkit, bisa berjaya kalau memiliki kekuatan, memiliki militer, ditakutin oleh dunia, ya. Namun ini kita tidak menolaknya secara keseluruhan. Kita ambil ya teori itu
kita harus punya wibawa di mata dunia, dipertimbangkan di mata dunia, tapi kita juga harus memperbaiki internal kita, memperbaiki sistem pendidikan kita, memperbaiki, mengembangkan ya eh, apa lembaga-lembaga institusional yang masih berantakan, yang masih belum profesional, ya, tidak menerapkan nilai-nilai Islam secara lembaga. Nah, ini harus dikembangkan, harus diperhatikan juga. Jangan hanya yang penting kita negeri khilafah, punya militer yang kuat, maka kita bisa menaklukkan dunia. Bukan hanya itu. Nah, jadi kita tidak menolak yang mentah-mentah, tapi kita menambahkan, ya, menambahkan bahwa itu eh, udah punya semangat, oke lah, ayo. Tapi jangan lupa nih, perbaiki juga ya sistem pendidikannya, kemudian lembaga-lembaga institusinya diperbaiki, ya, di apa dorong ya lembaga-lembaga pendidikan itu untuk membuka pintu riset, pintu penelitian yang seluas-luasnya. Jangan dibatasi, justru tidak boleh berkembang begitu. Ya itu, saudara. Ya, yang lain mungkin. Dan itu HTI itu dibubarkan pemerintah ya karena dia berusaha melepaskan diri dari nilai-nilai nasionalis. Tadi di akhir saya sampaikan juga jangan sampai kita terlalu fokus ingin membangkitkan kejayaan peradaban Islam lalu meninggalkan nilai-nilai kenegarawanan kita sebagai warga penduduk eh, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tidak boleh. Karena itu nanti apa? Berarti dia hanya ingin eh, apa berjaya dalam skop komunitas dia saja. Dan ini akan terjadi konflik, justru akan memicu berbagai konflik antara dia dengan negara, dengan masyarakat warga negara yang lain yang tidak bergabung dengan dia. Gitu. Makanya di negara kita dilarang ya, sudah dibubarkan secara lembaga HSI itu HTI itu sudah di. Gimana kok pada diam? Ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan kepada pemakalan. Pemaparan sangat bagus tadi itu. Pemakalannya mana? Udah hilang. Sinyal kayaknya Ustaz. Sudah masuk lagi belum? Belum ya. Maaf, tadi kehabisan kuota ya, sedang di luar rumah. Eh, Tidak Oke, pakai wifi. pemakala. Saya tanya ya, sambil yang lain persiapkan pertanyaannya. Eh, Baik, Pak. di RPS kan yang saya inginkan kan psikologi. Kalau dalam psikologi mental. Nah, menurut Anda itu mental kita, ya kan? Karena peradaban ini, menurut saya ya, peradaban ini
yang terjadi dalam alam semesta ini tidak akan terjadi kalau tidak ada nyali ya, tidak ada mental. Mental itu psikologi nih. Bagaimana psikologi ya kita lah ya, Islam secara keseluruhan, Indonesia ya, secara khususnya dalam mengeluarkan teori-teori baru ya, membuat inovasi baru untuk menghadapi apa namanya peradaban-peradaban besar lah ya, Barat ya. Kalau Timur sekarang ya Cina. Bagaimana mental kesiapannya itu gimana? Kadang mereka ini berani untuk mengungkapkan suatu inovasi, ya orang-orang kayak Barat ya, meskipun resikonya besar gitu. Kadang kita mentalnya nggak berani gitu, padahal dia punya ilmu tapi nggak berani, diam aja gitu. Sehingga ilmu itu ya mendep diam gitu aja. Gimana? Silakan. Mentalnya gimana? Secara Islam secara universal, kemudian khususnya Indonesia. Nah, eh, kalau di Indonesia saat mungkin anu ya apa kita ini sudah eh, terdidik dari kecil untuk tidak berani melakukan eh, tindakan yang agak radikal gitu ya, agak apa berani gitu ya. Dari kecil kita untuk bermimpi saja kita nggak boleh tinggi-tinggi ya. Orang tua kita itu dulu membentuk kita dengan apa? Jangan bermimpi tinggi-tinggi ya. Nanti kalau jatuh sakit gitu kan ya. Saya yang yes nggak usah neko-neko lah, nggak usah terlalu tinggi impian itu. Nah ini sebenarnya secara kultur ya, ini kebanyakan masyarakat kita ini masih begitu. Jadi eh, apa ya? Mungkin di satu sisi ini nilai dianggap sebagai nilai Islam yang menerima takdir begitu ya, sehingga tidak berani berinovasi. Padahal kalau kita lihat nilai-nilai Islam itu sendiri sebenarnya menerima takdir itu bukan tanpa melakukan apapun ya, tapi harus ada upaya, harus mengambil sebab. Memang takdir sudah dituliskan, tapi bukan berarti sudah diam saja nanti akan terjadi sesuatu yang besar. Tidak bisa tidak begitu ya. Dan kalau kita lihat dari nilai-nilai Islam, ya, harusnya ya, kita ini berusaha menjadi yang terbaik. Ya Allah sudah mengatakan bahwa kita ini umat terbaik. Ya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Islam ini adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Kemudian Allah juga mengatakan fastabiqul khairat ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan, dan kebaikan itu ya mencangkup semuanya, tidak terbatas hanya kebaikan secara agama saja. Dalam hal duniawi, kalau itu bisa bermanfaat bagi masyarakat juga kita harus berlomba-lomba. Jangan kemudian eh, dengan dalih menerima takdir lalu apa tidak berani berinovasi, tidak berani melakukan gebrakan ya untuk perbaikan itu. Jadi kompleks. Jadi eh, secara kultur kita terbiasa dininabobokan, tidak bercita-cita tinggi. Secara agama ada yang salah persepsi memahami eh, kaidah takdir tadi, bahwa kalau kita menerima takdir itu ya tidak perlu melakukan hal-hal yang eh, besar begitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak dosen. Nah, itu yang apa namanya yang kalau saya analisa ya, kalau dibuat yang Anda buat di makalah itu kan Clash of Civilization, Samuel Huntington itu sekarang rujukan orang ya dalam teori-teori kebangkitan. Lebih kepada identitas lah ya. Nah, setelah pasca perang perang dingin yang Anda sebutkan itu, pada identitas jelas agama lah. Itu jelas agama budaya ya. Benturan antara Islam, Hindu, ya, kemudian Buddha. Tadi yang saya maksudkan misalnya Islam secara keseluruhan, ya, secara universal,
Kebetulan Islam yang paling banyak itu ada di Indonesia gitu. Makanya kalau Islam ini mau bangkit kembali, ya ini menurut saya nih ya, pasti yang di mana paling banyak populasinya kan Indonesia. Sekarang ini kan Indonesia paling besar. Sementara Indonesia itu identik dengan budaya Melayu ya. Meskipun katanya yang paling banyak budaya itu Hmm. budaya Jawa, tapi setelah saya baca sejarah itu pasti Melayu itu paling dominan ya, Melayu ya. Melayu itu dominan itu. Melayu itu kan tidak hanya ada di Indonesia, bahkan jauh sebelum Jawa itu udah ada Melayu. Kalau budaya Barat sudah disinggung pernah pernah berhasil ya peradabannya Cina. Budaya apa Cina itu? Nggak tahu saya suku apa. Hokkien apa gimana ya? Sekarang lagi apa ya? Lagi bersinar-bersinarnya. Dalam sejarah itu Indonesia ya apa namanya? Archipelago lah ya. Kepulauan archipelago itu kita itu nggak pernah menjajah, tapi terus dijajah. 3,5 abad dijajah oleh eh, apa Belanda, kemudian dijajah oleh Jepang. Sebelum Belanda dijajah oleh Portugal. Jadi mentalnya itu mental inlander ya. Ya kita bisa melihat ya karena sudah berabad-abad dijajah. Jadi kalau seandainya ada inovasi baru masuk misalnya orang-orang asing ke sini, ya itu pasti ada rasa minder ya untuk mengungkapkan. Bosnya nggak ada kekuatan, lebih lebih tergantung kepada orang-orang yang ya kita bisa melihat ya orang-orang luar negeri ya tuh ya, orang-orang barat datang ke sini itu pasti agak rasa minder. Nggak tahu apa itu mental yang dirasain. Saya pernah juga merasa begitu ya sebelum banyak baca kan. Rasanya kayak kayak apa ya, kayak nggak berani Hmm. ngomong, kayak jumpa orang barat ya. Sampai bahasa pun rasanya standar kepintaran tuh harus bahasa Inggris gitu. Standar kepintaran harus bahasa Arab. Nah, ini maksud saya begitu. Karena bagaimana bisa Islam ini bangkit yang dasarnya paling banyak mayoritas Indonesia, sementara kita tidak pernah menjajah gitu, selalu dijajah terus berabad-abad itu. Jadi mentalnya inlander tuh. Itu pesimis ya. Bagaimana Islamnya akan bangkit ya. Tapi kalau secara identitas Islam, nah ini secara universal nih. Tadi yang ada jawab tuh secara universal tuh ajaran Islam ini class of civilization benturan peradaban itu secara universal tuh Islam tuh kan. Nah sekarang Islam paling besar di Indonesia nih. Gimana Indonesia ini membawa Islamnya menjadi sebagai matahari lah ya, pencerah dari peradaban baru, khususnya budaya Melayu nih yang paling banyak lah. Nah itu gimana? Gimana pendapat Anda gimana? Baik, terima kasih Pak Dosen. Mungkin dari teman-teman yang lain, Ustaz Saiful Amri, pada hari ini adalah Dinda. Saya Ustaz. Baik, Ustaz. Sebelumnya, sebelumnya makalahnya luar biasa Ustaz. Insya Allah alurnya sangat sangat logis ya dari teori-teori yang dipilih itu luar biasa sampai kesimpulannya ya kesimpulan tentang interdisipliner dan sebagainya. Itu menurut saya bagus sekali Ustaz. Tapi yang menarik Allah. perhatian saya nih Ustadz tentang apa namanya filantropi ya, filantropi dan zakat atau wakaf yang dijelaskan di makalah itu. Filantropi berbasis data. Nah, kalau misalkan menurut Ustadz tuh gimana ya bayangan konkretnya gitu untuk Indonesia ini sebuah lembaga wakaf yang dikelola di Indonesia itu bisa punya soft power ya atau daya tawar diplomasi di mata dunia itu apakah ada negara itu yang apa namanya lembaganya seperti lembaga zakat itu atau lembaga filantropinya yang udah berhasil melakukan itu. Terus kita bisa ATM nih amati, tiru, modifikasi, tapi dengan memasukkan konteks Indonesia juga. Nah, kira-kira ada nggak tuh Ustaz? Bagaimana tuh ya konsepnya yang harus mungkin dibenahi ya sama lembaga-lembaga filantropi, zakat Hmm. atau wakaf yang ada di Indonesia. Untuk demikian Ustaz. Eh, nah, Insya Allah. Kalau di Kuwait atau di UAE itu ada Ihya Uturoth. Itu dikelola oleh eh, ya kaum muslimin yang terafiliasi pada Ikhwan Muslimin juga.
Makanya dia punya apa militansi yang tinggi. Jadi teman-teman dari kaum muslimin ini ada kelebihan ya, mereka ini militansinya sangat kuat. Nah, itu sudah cukup besar ya dan mendunia banyak sekali di Indonesia ini masjid yang mereka dirikan atau sekolah yang mereka dirikan dibantu ya. Sebenarnya kalau di Indonesia ini sudah cukup baik sebenarnya apa keberadaan lembaga-lembaga LAS ya, lembaga amil zakat yang terdaftar di Kementerian Agama ini memang belum belum banyak. Pertama, eh, kalau kita lihat dari skala Indonesia ya, dengan 300 hampir 300 juta penduduk ini masih sangat kecil ya jumlah lembaga amil zakat infak sedekah yang terdaftar di pemerintah. Dan masalahnya sebenarnya lebih jauh dari itu. Sebelum kita bahas lembaga, sebenarnya kaum muslimin sendiri eh, belum semuanya menunaikan zakat. Ya, kaum muslimin di Indonesia ini, kalau kita survei ya, berapa persen yang sudah menunaikan zakat malnya itu eh, kemungkinan ya tidak mencapai 30%. Ya, mungkin paling banyak 10%. Ya, banyak sekali orang-orang kaya ya harusnya mengeluarkan zakat 2,5% dari harta yang dia simpan itu, tapi nggak dikeluarkan. Sehingga yang zakat ini kebanyakan ya orang-orang kelas menengah, yang kelas atas ini masih sedikit. Sebenarnya kalau semua umat Islam ini yang kaya raya itu zakat, lalu lembaga zakatnya ini juga diperkuat sistemnya, diperbaiki tata kelolanya, Ana yakin insya Allah nggak banyak atau apa ya, ini sangat dampaknya terlihat ya, membantu meringankan saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin ya. Fuqara, masakin, anak yatim, janda-janda tua yang tidak mampu bekerja, ini sangat terbantu ya. Kalau seandainya semua kaum muslimin atau kalau semua mungkin sulit ya, 80% lah ya, kaum muslimin yang sudah wajib zakat itu menunaikan zakatnya. Nah, dari situ sebenarnya masalahnya yang pertama, memang yang menunaikan zakat itu belum belum banyak, persentasenya masih sangat sedikit, eh, sehingga lembaga-lembaga amil zakat ini juga masih belum banyak. Tentu untuk menjangkau seluruh ya duafa, fuqara ini ya masih belum bisa. Jadi mungkin tahap awal kita ya, sadarkan kepada masyarakat yang Muslim tentang wajibnya zakat itu. Di sisi lain kita juga ya memperbaiki sistem. Jadi pemerintah membuat eh, seperti lembaga pengawas ya, seperti kalau OJK itu mengawasi bank itu ya. Mungkin ada pengawas syariah, seperti sudah ada ya, Dewan Pengawas Syariah itu ya. Ini yang khusus mengawasi dan membuat standar untuk lembaga-lembaga amil zakat itu. Mungkin itu kita bisa maksimalkan itu dulu, Ustaz, ya, sebelum nanti melihat apa figur lembaga internasional untuk ditiru gitu ya. Ya, baik Ustaz. Saya Ya, izin menanggapi lagi ya Ustaz ya. ya, Mungkin kalau saya uh, dari tadi kan Ustadz pertama Muslim kaum Muslimnya sendiri, umat Islamnya sendiri belum sepenuhnya tuh yang orang-orang kayanya terutama menunaikan zakat gitu kan sebagaimana yang memang harus yang mereka keluarkan gitu kan nominalnya. ya, Terus ya, yang kedua tata kelola lembaga sendiri. Sebenarnya menurut saya Ustadz karena saya udah baca beberapa jurnal dan tesis ya dari jurusan apa mahasiswa ekonomi syariah itu ya. mereka itu meneliti tentang akuntabilitas, maksudnya transparansi dari Ah, lembaga amil zakat ini. Dan saya melihat bahwa itu memang kurang ya kurang ya. Ustaz.
Iya, iya. Sangat kurang. Bahkan waktu itu ada di kota saya lah gitu penelitiannya, kebetulan di kota saya, dan ternyata proses pembagiannya itu pun Iya, tidak merata gitu. Jadi iya, rakyatnya sendiri yang mendaftarkan diri sebagai penerima zakat itu kan seharusnya tidak seperti itu ya. iya. Dan juga banyak kasus di mana rakyatnya tuh agak korupsi ya saya bilangnya. Jadi mendaftarkan diri sebagai penerima zakat, terus dia tuh ngontrak gitu di kontrakan kumuh supaya dilihat ini emang dia termasuk nih penerima zakat gitu. Ternyata itu dia cuma ngontrak gitu, rumahnya aslinya mewah gitu. Nah, begitu dikelola lagi, disurvei lagi, ternyata dia sangat mampu gitu dan dia tidak termasuk kategori penerima zakat. Dan saya menemukan bahwa lembaga yang mensurvei ulang para penerima zakatnya itu adalah salah satu dua, Pak. Jadi setelah Iya. menerima, misalnya ada daftar nih, beliau-beliau ini yang penerima zakat, terus diupdate gitu setiap beberapa bulan, dicek lagi survei Iya. apakah ini benar orang mampu atau orang pura-pura nggak mampu gitu. Dan sayangnya tidak semua lembaga zakat tuh melakukan hal itu, Sa. Dan mungkin Nah, itu juga jadi alasan kenapa orang kaya tuh males zakat gitu ya, karena ah, tidak dikelola dengan maksimal. Kalau kita iya. contoh nih dari lembaga zakat, misalkan dari negara mana gitu lah, misalkan Abu Dhabi atau apa, bagaimana transparansi mereka sampai orang-orang kaya tuh percaya untuk mengeluarkan zakatnya, itu kan yang bisa kita ambil sebenarnya ya, Ustaz ya. Kalau Iya, menanggapi masalah yang kedua tadi. baik, baik. Saya setuju itu ya. Akuntabilitasnya harus ditingkatkan, dan pemerintah membuat pengawasan tentunya yang lebih ketat. Dan ini berkaitan dengan teori yang tadi kita sampaikan, teori yang kedua ya, soft power ya. Bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Islami yang baik, yang Islam itu jujur, amanah, ya. Ini ke dalam lembaga-lembaga kita, termasuk lembaga yang mengelola dana umat itu, ya, agar tidak digunakan lembaga itu sebagai untuk mengumpulkan kekayaan secara pribadi atau disalahgunakan penyalurannya kepada keluarga-keluarga sendiri, teman-temannya sendiri. Nah, ini jadi tiga teori tadi memang harus diterapkan, kita ambil semuanya ya. Secara simbolis, secara identitas kita kuatkan, kemudian menerapkan nilai-nilai Islami, akhlakul karimah itu ke dalam, tidak hanya ke level pribadi tapi juga kepada institusi, lalu juga perbaikan yang berjenjang, yang konstruktif. Jadi kita terapkan tiga tiga teori itu secara keseluruhan. Nah, terima kasih, Saudara Dinda. Oke, Pemakala, prediksi Anda, ini karena tadi sudah masalah ekonomi kan, kebangkitan, teori kebangkitan yang sekarang ini, ya, yang benturan peradaban, itu sekarang kan apa, Barat dan Timur. Barat itu identik ekonomi kapitalis lah ya, apa namanya, ya kapitalis. Kalau sekarang Timur dikuasai ekonomi sosialis, komunis lah sosialis ya, Cina. Ekonomi Islam ini kira-kira prediksi Anda kapan munculnya? Ini kan sekarang bertarung antara kapitalis sama sosialis. Ini terus sampai sekarang nih, warisan dari Perang Dingin itu sampai sekarang itu kan kapitalis dan sosialis. Pasar bebas, sosialis itu mementingkan, identik lebih pada Islam ya, kok sosialis ya, ya lebih kesamaan lah, Ya, bagi rata lah dalam hal ekonomi. Ya. Ekonomi Islam ini kira-kira prediksi Anda kapan muncul bisa menyaingi ini ekonomi ekonomi besar ini, ekonomi Islam, ekonomi syariah ini? Silakan ya, Pak. baik. Mohon maaf, ini pertanyaannya agak berat ya, Pak. Jadi harusnya yang menjawab adalah ekonom ya, ekonom syariah atau ya, bankir gitu ya, Pak Tom Lembong atau Pak Purbaya ini harusnya yang menjawab ini ya. Kalau aneh ditanya mungkin sedikit saja yang sependek yang kami ketahui ya Pak, ya. Sebenarnya ekonomi eh, syariah atau ekonomi yang sosialis itu sudah mulai, apa ya, sudah mulai dilirik ya, bahkan oleh eh, para kapitalis
Sehingga mereka apa sudah mulai bank-bank itu ada BCA, ada bank BCA Syariah. Ya, bank-bank yang murni konvensional mereka buka syariah. Artinya para kapitalis sendiri sudah mulai mewaspadai atau ya berjaga-jaga terhadap tumbuhnya ekonomi sosialis ini, terutama yang Islam tadi ya Pak ya. Jadi wallah alam ya, kalau untuk memprediksi ini tentu harus ekonom ya. Tapi kita hanya bisa berdoa dan berharap semoga ya eh, ada apa? Ada keberanian dari negara untuk membuat regulasi sehingga yang kapitalis ini tidak terlalu bebas mengeksploitasi eh, sumber daya yang ada untuk menumpuk kekayaan sampai luar biasa eh, ya jutaan kali lipat yang bisa didapatkan oleh warga biasa gitu ya. Sehingga lebih merata, lebih berbasis pada apa manfaat yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Eh, ini tentunya butuh negara yang berperan di situ, Pak ya. Setelah negara bisa bagus mengelolanya, nanti baru kita bisa berbicara di level dunia, gitu ya. Namun untuk saat ini kan oligarki masih banyak, masih ya konglomerasi di mana-mana, monopoli ekonomi di mana-mana. Sepertinya untuk dalam waktu dekat ini masih belum, tapi arah ke sana sepertinya ada harapan, gitu Pak. Mungkin nanti kita tanya Pak Purbaya atau Pak eh, Tom Lembong ya, untuk lebih jelas atau lebih banyak. Kalau memang yang Anda katakan kan, setiap bank-bank itu kan punya syariah, ya kan? BCA syariah semua syariah, tapi tetap suku gurunya itu tidak syariah kan? Misalnya ada loh ya, peleburan bank kan, BSI kan ada tuh. Dulu kan ada Iya, syariah syariah semuanya, sekarang dilebur jadi BSI lah, satu satu bank lah. iya, Jadi hilang yang negeri ya BUMN lah kita bilang ya, Mandiri iya, Syariah hilang, BNI Syariah hilang. Nah, jadi dibuat tapi BSI ini tetap dia kelas 2 karena dia menginduknya ke Bank Indonesia kan BI itu. Bank iya, Indonesia meskipun dia namanya syariah tapi ya regulasinya regulasi bank konvensional kan BI itu. Jadi iya, meskipun kita Islam terbesar kan secara teorinya nih tapi tetap menganutnya kan ekonomi kita ekonomi kapitalis. Itu iya, pasti itu nggak bisa dipungkiri. Saya nggak tahu yang pernah yang di sini mungkin yang kredit-kredit rumah, tahulah bagaimana kapitalis bank itu ya, sangat sangat luar biasa kapitalisnya kan. Nah, ini itu kan makanya sebelum prediksi kapan? Apakah pakai soft apa tadi? Soft power. Kalau pakai soft power kan harus belajar ekonomi dulu, lambat dia, evolusi lah. Tapi kalau apa menggunakan pakai yang apa hard power yang harus di main kekerasan, sistemnya diubah, bagaimana? Ya, kalau cepatnya gimana menurut Anda? Pakai soft Kalau power kalau atau hard cepatnya power negara, Pak. yang dibuat? Hah? Cepat Gimana? Menurut Anda cepatnya mungkin paling cepat? negara ya. Kita udah lihat ini Hard power berapa apa hard soft power? kalau mau cepat harus tindakan yang radikal ya. Seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Purbaya ya, walaupun tidak terlalu banyak, tapi cukup berani beliau ya membuat kebijakan-kebijakan yang ya bisa diasosiasikan pro rakyat lah. Berarti memang kalau ingin segera terlihat dampaknya harus ada power itu. Kalau soft power ya mungkin masih satu generasi lagi atau dua generasi lagi baru bisa terjadi. Jadi negara yang mengatur gitu, Pak. Nah, masalahnya Bapak Presiden kita ini juga juga pengusaha gitu ya. Jadi agak sulit gitu ya untuk membuat kebijakan yang melemahkan posisi beliau sendiri gitu. Ya kalau saya ditanya memang lebih saya suka revolusi ya. Saya kalau ditanya saya lebih suka revolusi. Revolusi itu tidak ada kata lambat, ya cepat. Caranya gimana? Memang harus kekerasan ya, sistem diubah. Ya memang harus ada ya gimana ya? Ya ya radikalisme itu penting ya, meskipun ada Iya, nyawa melayang di situ memang harus harus revolusi.
mau nggak mau masuk revolusi. Kalau terlalu belajar ini kan katanya kalau kau menanam apa human investment. Kalau menanam kelapa 5 tahun udah kelihatan itu hasilnya. Tapi kalau menanam human investment terlalu lama itu 1 generasi. Iya. Kita bisa melihat generasinya Pak Harto setelah dia wafat ya 30 puluhan tahun ya. Tapi kalau pohon kelapa, pohon jagung 5 tahun jadi. Jadi harus revolusi. Sistem itu memang harus radikal. Memang harus ada Hmm. mengundang teroris di situ kan. Maka Hmm. saya nggak bisa pungkiri ya kenapa ada apa yang di Papua itu kelompok GAM, kriminal eh, bersenjata karena ya, kapitalis. KKB. Nah, ya kan kelompok kriminal bersenjata di Aceh juga pernah dulu GAM. Kenapa? Jadi bukan kenapa, memang tidak ada ekonomi merata di situ gitu kan. Mereka yang Dan harus memang dikeruk revolusi, SDM-nya. revolusi itu, yang itu dilakukan GAM, itu revolusi kan, supaya memisahkan dari Indonesia Nanggro kan. Sekarang yang ingin revolusi itu yang Papua kan, bagaimana hasil bumi mereka itu jangan diambil lagi dikeruk sama kapitalis. Memang memang begitu caranya. Kalau terlalu belajar, terlalu banyak belajar, lambat dia, berabad dia. Itu yang soft power yang mungkin yang di Clash of Civilization Huntington kan. Cuma masalahnya ketika membuat seperti ini kan dibilang teroris, kemudian ya bisa juga nyawa melayang gitu kan. Iya. Ya, Nah, ini ekonomi. Sekarang Zen. pertanyaan saya masalah hilaf apa namanya? Masalah khilafah. Kalau saya ditanya beda lain, saya memang menginginkan khilafah tapi beda pendapat saya ya. Mungkin ada orang khilafah ikut-ikutan karena gimana menurut Anda coba supaya dulu di makalah ini kan Anda buat pan-Islamisme itu tapi nggak berhasil deh ya. Akhirnya saya nggak tahu deh apakah pan-Islamisme Jamaluddin Al-Afghani bagaimana wafatnya. Apakah dia dibenci oleh penduduk negaranya apa tidak? Itu saya nggak tahu ya. Tapi teori dia itulah pan-Islamisme itu menggantikan khilafah kan penyatuan Islam. Tapi saya rasa kalau saya baca ya, eh, sekarang kan negara-negara ya. Kalau saya memang sukanya ada khilafah. Kenapa? Negara-negara sekarang tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari itu mereka membentuk khilafah. Cuma bahasanya beda. Ah, Misalnya Amerika itu. Amerika itu dia punya khilafah ya, tapi namanya bahasa Inggris lah. Nama khilafahnya namanya NATO ya. Apa NATO itu? ah, North Atlantic NATO North Atlantic Territorial Organization. Itu kan ah. khilafah. Substansinya kan khilafah gitu kan. Jadi bagaimana cara mereka itu mengundang semuanya aliansi militer yang ada di barat, mereka itu jadi khilafahnya tuh Amerika yang jadi apa namanya, yang jadi pemimpinnya kan. Nah, tuh. Ya kan khilafah, substansi khilafah itu kan bersatu tuh, aliansi militer. Inti khilafah itu kan aliansi militer tuh. Iya, Kemudian iya. yang di timur Ya, juga buat begitu kan. Rusia itu ada Rusia, CSTO Cina. tuh. Ya. Nah, Rusia kalau kalau yang militer tertinggi di barat itu kan Rusia tuh ya, yang ada substansi khilafahnya CSTO tuh. Hmm. C-nya itu kolektif apa tuh? S-nya security, CSTO Territorial Organization. Hmm. CSTO ya. Masuk di situ Cina di situ, tapi gurunya di situ apa namanya pimpinnya di situ Soviet. Jadi antara CSTO yang ada di apa di timur, kalau barat itu NATO itu. Islam ini nggak ada aliansi militernya. Aliansi militer nggak ada oke. ya kan. Apa ya menurut Anda apa aliansi militer apa ini? Islam ini nggak ada aliansi militernya. NATO aliansi militer, CSTO aliansi militer. Termasuk di Asia Tenggara juga ada tuh Five Different Power apa 5 negara itu kan. Ya, ya. Australia. Indonesia malah nggak ada tuh dia masuk dia. Karena non blok ya. Dari dulu kita non blok ya. Non blok itu bagi saya munafik ya. Nggak Tidak punya berpihak. nggak punya apa namanya nggak punya pegangan ya non blok nggak Kalau ikut. kalau Ya kan BRICS non blok gimana bagi Ustaz? saya ya, bagi saya itu negara munafik kalau non BRICS. blok itu nggak ada punya pegangan, nggak punya pegangan dia. Kan kita non blok ini ya, Indonesia ini non blok. Nah, ini gimana? Ini menurut saya ya. Jadi Ya, kenapa ya. saya menginginkan khilafah itu ya karena NATO itu ya khilafah, CSTO itu juga khilafah gitu, aliansi militer. Jadi kita nih lemah Islam ini. Silakan silakan. Kalau Gimana menurut Anda tuh? saya boleh menanggapi nggak Ustaz? Ya, silakan, Saya silakan. Ya silakan. tadi pertama, apakah revolusi? Karena kalau revolusi kan cepat, sedangkan membangun human apa investment atau sekolah mungkin ya itu lama. Bisa nggak Ustaz dua-duanya? Jadi kita hybrid gitu. Jadi satu sisi membangun human investment tapi dalam jangka waktu yang lebih singkat dan mereka disuruh revolusi nanti gitu. Dan Itu revolusinya bisa. itu nggak cuma di satu negara tapi di negara-negara Islam. Jadi misalkan Abu Dhabi, Dubai, Qatar dan apa sih Bahrain dan sebagainya. Jadi gabungan gitu. Gabungan revolusi negara Islam
Ini saya hayalan saya aja Ustaz ya. Revolusi berbagai negara Islam dari orang-orang yang memang sudah punya kapasitas lebih gitulah untuk melakukan itu. Karena kan kita kalau mau revolusi nggak cuma butuh otot ya, tapi juga butuh otak. Nah, jadi otak-otak yang paling baiknya dikumpulkan dan mereka dididik sebaik mungkin untuk membuat negara ini mengambil alih lah gitu kan, supaya jadi lebih baik. Seperti Iran kan, waktu yang Reza Pahlavi itu, dia kan korup kan. Terus rakyatnya marah, korupsi. Kenapa Reza Pahlavi korup? Ternyata pas saya cari tahu, dia itu sangat dilindungi sama sugar daddy-nya ya, Amerika Serikat. Dan ternyata di sana ada terjadi pasti transaksi penjualan senjata. Dalam tiap tahun itu Amerika bisa sampai dapat puluhan miliar dolar dari Reza Pahlavi. Nah, di situ ketika mengetahui itu rakyat marah gitu kan. Rakyat marah dan akhirnya terjadi revolusi Iran di mana yang akhirnya sekarang Syiah ya, Syiah yang memimpin dan Amerika benar-benar hengkang gitu dari Iran. Nah, gimana kalau revolusi Iran itu kita ambil tapi untuk umat Islam gitu, terutama negara-negara Islam ya. Kita kan apa sih Arab Saudi sekarang punya minyak gitu kan sebagainya. Amerika kan nggak punya gitu. Sebenarnya mereka cuma mengendalikan Saudi gitu. Kalau kita bisa mandiri dan punya kekuatan sendiri itu kayak Islam tidak akan terkalahkan sih. Itu khayalan saya aja sih Ustaz. Ya. Nah itu psikologi tadi itu mental sekarang nyalinya. Masalah nyalinya berani nggak sekarang revolusi itu sekarang. Makanya saya kaitkan tuh psikologi itu nyali kita gitu. Yang di Indonesia ini yang punya nyali cuma dua ya. Yang ingin revolusi. Papua terbentuk dengan AKKB-nya. Kemudian Aceh. GAM sudah pernah berdamai setelah tsunami. Di Jawa apa nggak ada apa lu organisasi yang berani revolusi. Karena takut kan, takut mati. Istilah revolusi kan takut mati, itu intinya takut mati kan. Takut mati, ditangkap, dipenjara. Ya. Dulu ada kartu apa? Sekarmaji, Kartosuwiryo, Kartosuwiryo. Kartosuwiryo itu. Negara Islam Indonesia. Dia Indonesia. berani mati kan, akhirnya dieksekusi mati. Tapi berani revolusi. Itu. Ya, Itu ya. itu memang memang begitu. Itu menurut bagus ya, bagus ya. Silakan silakan coba didiskusikan ya. Ini kan sebenarnya menarik ini. Kita membahas Berarti kebangkitan Islam. berarti penting yang namanya tokoh ya, yang menggerakkan satu masa Ya. gitu. Oh penting Iya, ya, betul. penting sekali. Makanya Yang Amerika kan berani mati. nggak pernah suka sama Iran kan, karena Iran itu imamah gitu kan. Imamah ketika imamnya bilang A, semuanya A gitu. Nggak ada yang mau Hmm. membantah. Dan mereka takut dengan massa sebesar itu yang akan memberontak ke mereka gitu. Makanya kita selalu diadu domba kan sama Syiah. Hmm. Ya, ya. Sepertinya ini butuh waktu lebih lama untuk diskusi lebih lanjut. Waktu sudah, masih 15 menit. Baik, eh, itu agak sulit Seth, karena kita tahu negeri-negeri Arab itu selalu dilemahkan oleh Amerika ya. Dari Irak ya kan, kemudian Suriah, walaupun Suriah sudah merdeka lagi. Yang dekat-dekat dengan Arab Saudi itu diganggu terus ya di situ, sehingga eh, apa ya, eh, kekuatan Islam itu ya agak eh, menurun, lemah ya. Untuk melawan berontak ini mungkin sebagian memiliki nyali, tapi kalau berpikir realistis ya, kekuatan kita ini ibarat kita pegang pisau, mereka pegang granat begitu Seth. Jadi kekuatan militer kita untuk melawan itu sangat, itu kalau andai kata ya seluruh negeri Islam bersatu, itu kita pakai pisau kecil, mereka bukan hanya pedang, pistol, tapi sudah meriam, sudah ya rudal begitu ya. Jadi memang untuk saat ini kalau kita paksakan revolusi mungkin ya pasti akan mengganggu stabilitas eh, posisi Amerika. Tapi untuk kemudian menang ini secara matematis ya, ini sepertinya belum bisa gitu. Jadi kalau dari Ana ya, Ustaz, ya, ada kan dulu yang berani apa, melawan Amerika ya, kayak
apa ya, Afghanistan, ya kan, Suriah, dan sekarang mereka sudah merdeka lah, apalagi Afghanistan. Sekalipun memang Afghanistan dikategorikan negaranya ini negara tidak paling aman ya. Menurut antum Afghanistan ini sudah layak nggak disebut dengan punya khilafah sendiri nggak mereka kira-kira? Eh, Khilafah itu apa ya? Persatuan ya, persatuan. Apa seperti yang disebutkan Pak dosen tadi. Jadi eh, kalau hanya negara kecil sendiri ini tidak bisa dibilang khilafah. Tapi kalau semua umat Islam ini bersatu di bawah komando seorang khalifah, Amirul Mukminin, itu baru bisa kita anggap khilafah. Jadi sekarang ini yaitu mempersatukan negara-negara Islam yang memiliki teritorial yang berbeda-beda, bahkan sistem pemerintahannya pun beda-beda, ada yang demokrasi, ada yang kerajaan. Ini untuk mempersatukan ini agak sulit, ya butuh tokoh penting yang mempersatukan itu, sehingga ya harapan untuk bersatu itu masih sulit terwujudnya. Gimana tuh, Zakaria? Mungkin Ustadz sebelum eh, punya nyali ya, nyali yang besar seperti yang disebutkan Pak dosen tadi, kayaknya hal pertama yang harus dimiliki umat Islam itu tidak apa sih, nggak mempan diadu domba. Nah, itu gimana tuh? Tuh, kayaknya itu deh. Karena waktu Osama bin Laden, ternyata saya lihat sejarahnya ya, beliau ini orang yang cukup apa sih namanya dekat ya dengan kerajaan Arab Saudi. Terus juga beliau keluarganya tuh dekat lah dengan keluarga kerajaan. Terus dia itu diadu domba gitu sama Amir pertama tuh dia dijadikan sebagai alat buat melawan orang-orang Islam di Timur Tengah itu buat melawan Rusia ya, apa sih Uni Soviet waktu Perang Dingin. Tapi ketika Amerika akhirnya terlalu arogan di wilayah Timur Tengah itu, terutama di Arab Saudi, akhirnya dia nggak suka kan, dia nggak suka dan dia berbalik melawan Amerika dan akhirnya itulah terorisme seolah-olah itu dari Islam. Padahal Amerikanya sendiri sebenarnya yang tidak memenuhi perjanjian. Jadi itu kayak Saddam Hussein dan sebagainya yang di Irak itu kita semua diadu domba sebenarnya. Jadi sebelum punya nyali yang besar itu sepertinya akan terbentuk kalau kita tuh nggak diadu domba. Kita kayak imun gitu ya, imun dari diadu domba dari luar untuk saling membenci sesamanya. Buktinya peradaban Islam itu runtuh karena apa? Konflik internal. Jadi ketika diserang dari luar, mereka nggak bersatu gitu kan, Nah, terfragmentasi. Nah, akhirnya kalah deh gitu. Mungkin itu dulu ya pertamanya sebelum punya nyali yang besar. Saya rasa cukup lah ya. baik, Ustaz. Cukup ya. Saya menyimpulkan saja, Islam ini juga sebenarnya sudah ada apa namanya kumpulan organisasi, tapi bukan aliansi militer. Jadi ekonomi syariah itu bisa diterapkan kalau ada sistem yang kuat ya. Sistem yang kuat itu harus dijaga oleh militer yang kuat ya. Eh, Nama organisasi Islam itu OKI. OKI itu organisasi kerjasama Islam. Tapi bukan aliansi militer, hanya cuma kumpul-kumpul ngomong-ngomong gitu aja gitu. Jadi ada aliansi militer tuh. Beda dengan CSTO yang Rusia itu aliansi militernya. Satu negara satelitnya diserang, orang tuh juga ikut nyerang semuanya. Begitu juga NATO gitu kan. Serang Turki, Amerika juga turun tangan. Ukraina diserang, nah semuanya negara-negara organisasi NATO itu ikut ikut andil. Kalau Islam kan enggak ada ya. Dia punya organisasi dunia, punya OKI. Ketuanya kan Arab Saudi, tapi bukan aliansi militer, hanya organisasi apa ya? Ya saya bilang organisasi omon-omon doang kan. Ya, itu juga organisasi omon-omon saja, dia tidak ada aliansi militer di situ. Nah, ketika misalnya sudah kita punya aliansi militer ya kayak NATO, CSTO, makanya ekonomi syariah itu dengan sangat mudah sekali diterapkan kan. Masalahnya kan untuk menjaga yang dari ring luar itu kan nggak ada militernya. Itu makanya ekonomi Islamnya agak sulit diterapkan di sistem ya menjadi dunia. Saya rasa itu ya, itu pendapat saya ya. Silakan di closing statement pemakalah. Baik, terima kasih Ustaz Zakaria dan juga teman-teman semua. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penutup
sesi kuliah kita yang terakhir ya. Pelajaran bisa kita ambil dari materi yang tadi disampaikan adalah ya pentingnya mempertahankan identitas kita sebagai seorang muslim ya, dimulai dari diri kita, kemudian bisa kita perluas ke lingkup yang lebih luas di keluarga kita, kemudian lingkungan masyarakat kita. Kita harus bangga menjadi seorang muslim. Kemudian tidak hanya berbangga dengan simbol keislaman, kita juga harus memiliki karakter yang baik, ya, soft power tadi, akhlakul karimah, ya, profesionalisme. Ini juga harus kita tularkan dari individu kita ke kelembagaan, ke institusi. Lalu bahwa kebangkitan, kemajuan ini butuh proses, butuh proses berjangka yang panjang, butuh nafas panjang, butuh konsistensi, berjenjang, ya. Ini yang bisa kita ambil manfaatnya dari teori konstruktivisme. Nah, walaupun impian kejayaan, kebangkitan kejayaan peradaban Islam ini masih jauh menjadi impian saja, angan-angan bagi kita semua, namun jangan kita tidak mengambil langkah sedikit pun ke arah situ, ke arah impian tersebut. Mari kita mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita jangkau, diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, lembaga tempat kita bekerja. Semoga suatu saat nanti kebangkitan, kejayaan peradaban Islam ini bisa kembali Allah berikan kepada kita semua. Nah, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dipoto ya. Oke, 1, 2, 3. Mana ganteng ini? 2, 3. Sudah, untuk kelas? Oke. Oke, terima kasih. Ketua kelas jangan lupa dijilid buku yang revisi, dikasihkan ketua kelas. Berarti nanti tanggal berapa ya sama ke saya nanti? Rabu kita 17 tanggal 24 ya, ketua. Ya 24 kan? 31. 1 minggu setelah UAS. 31 sudah jadi satu buku ya, hasil diskusi kita selama 15 pertemuan. Dikirim ke saya ya. Tanggal 31 sampai tangan saya. Berarti revisi-revisi teman-teman ini jangan ke saya. Ini ada juga yang ngasih ke saya revisinya. Revisi tetap kasih ke ketua kelas karena mau dijilid kan. Ya. Dan kalau bisa kasihan juga ketua kelas itu WA-in ya. Jadi coba sekarang sudah dikirimin revisinya. Jadi dia nanti kepercetakan nggak ribet ya. Coba dikirimin ke ketua kelas biar supaya diedit lah. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Terima kasih Jazakallah Pak khair, dosen. Ustaz.